Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Indang Maulani dari kelas manajemen 20A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang saham dan nilai saham. Karya Beratonis, SE AKMM CA KIA CRGP PT Mandiri Manajemen Investasi. Saham merupakan salah satu jenis efek yang merupakan bukti kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu perusahaan yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferred. Istilah yang populer di Bursa Efek Indonesia seperti listed company, index, delisting, relisting, initial market activities, dan lain-lain. Dan juga kita mengenal istilah nilai intrinsik, nilai pasar, dan nilai buku sebuah saham yang dijadikan acuan bagi investor apakah melakukan penjualan, pembelian, atau tidak melakukan apa-apa atas posisi investasinya dengan memperbandingkan antara tiga nilai di atas yang memberikan sinyal di mana suatu saham itu dalam kondisi overvalued, undervalued, atau fair valued. Secara peraturan perundang-undangan, perusahaan yang melakukan penawaran sahamnya kepada publik disebut dengan perseroan terbuka atau perseroan publik, dan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia disebut dengan list company. Dalam pembahasan mengenal saham, melekat pada saham antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dividen. Dividen ada beberapa istilah. Yang dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Kemudian yang kedua ada capital gain atau capital loss. Capital gain atau loss merupakan selisih antara harga beli sebuah saham dibandingkan dengan harga jualnya, di mana jika harga jualnya lebih tinggi dari harga beli, maka hal tersebut disebut capital gain, atau istilahnya pemegang saham mendapat keuntungan setelah menjual saham yang dimiliki sebelumnya, dan begitu pun sebaliknya. Jika harga jual lebih rendah dari harga beli disebut capital loss, atau istilahnya pemegang saham menanggung kerugian setelah menjual saham yang dimiliki sebelumnya. Contoh, dua pemegang saham A dan B atas perusahaan ABCD melakukan pembelian saham pada tanggal yang sama, namun melakukan penjualan pada tanggal yang berbeda dan harga yang berbeda, di mana investor A melakukan penjualan pada tanggal 2 bulan 3 2022 dengan harga 5.450, sedangkan pemegang saham B melakukan penjualan saham pada tanggal 10 bulan 3 2022 dengan harga 5.000. Atas dua kondisi tersebut, maka pemegang saham A mendapat keuntungan sebesar 210.000, dan atas hal ini pemegang saham A mendapat capital gain, sedangkan pemegang saham B melakukan penjualan saham pada tanggal 10 bulan 3 2022 di harga 5.000, sehingga pemegang saham B menderita kerugian sebesar 150.000. Hal ini disebut dengan capital loss. Selanjutnya, pemecahan saham. Pemecahan nilai nominal saham sehingga menjadi lebih kecil. Pemecahan saham berimplikasi pemecahan harga saham sesuai dengan rasio stock split. Jumlah saham beredar akan meningkat sesuai dengan rasio split. Rasio stock split suatu perusahaan jumlah perbandingan 1, lebar saham akan menjadi berapa lembar setelah dilakukannya stok. Sebagai ilustrasinya adalah bahwa suatu emiten yang berencana melakukan corporate action berupa stock split dengan rasio adalah 1,5, dan jika harga saham sebelumnya itu 10.000, maka saham yang dipegang investor saat ini jumlah satu lembar akan berubah menjadi 5 lembar dan harganya masing-masing saham senilai 2.000. Contoh emiten yang pernah melakukan stock split adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Sentra Asia Persero Tbk, PTH Sempurna Persero Tbk, PT Industri dan Perdagangan Bintreko Darm Tbk dengan rasio stock split yang berbeda-beda. Kemudian pemecahan saham terbalik. Reverse stock split dilakukan dengan tujuan untuk penyelamatan perusahaan emiten agar tetap memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listing dengan perdagangan pasar modal. Contoh emiten yang pernah melakukan reverse stock split adalah Smart Plan Telecom Tbk atau Friend. Pada tahun 2012, Friend pernah melakukan reverse stock split dengan rasio 201. Friend melakukan reverse stock split dengan harga awal saham sebesar Rp100 per lot menjadi Rp2.000 per lot. Saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dan wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian saham bonus kepada otoritas jasa keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPS yang dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham dan jumlah saham yang beredar. Dengan adanya saham
bonus itu akan bertambah. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki 100.000 lembar saham dengan nilai awal adalah 10.000 per lembar sahamnya, dan saat ini nilai pasar sahamnya adalah 15.000 per lembar saham, sehingga ego sahamnya adalah sebesar 5.000 per lembar harga saham atau sebesar 500 juta, dan atas kondisi tersebut pemegang saham sesuai keputusan RUPS akan membagikan saham bonus sebesar 10.000 lembar. Maka komposisi saham setelah dan sebelum pembagian saham bonus adalah sebagai berikut. Dapat diketahui dari sini modal sahamnya yaitu sebelum dalam rupiah ya 1 miliar kali 100.000 kali 10, terus setelah dalam rupiahnya ada 1 miliar 100 juta 1,100 juta 110 dikali 10.000. Ego saham yang sebelum rupiah 500 juta ke dalam 100.000 dikali 5.000. Kemudian setelah dalam rupiah 400 juta dikali 110 kali 3636. Laba ditahan sebelum rupiahnya 100 juta, kemudian setelah dalam rupiah 100 juta. Total ekuitas yang sebelum dalam rupiah totalnya 1 miliar 600 juta, sedangkan dalam rupiah setelahnya 1 miliar 600 juta. Berikutnya dividen saham. Dividen saham adalah dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan yang memiliki 100.000 lembar saham dengan nilai awal adalah 10.000 per lembar sahamnya, dan saat ini nilai pasar sahamnya adalah 15.000 per lembar saham, sehingga ego sahamnya adalah sebesar 5.000 per lembar harga saham atau sebesar 500 juta. Dan atas kondisi tersebut pemegang saham sesuai keputusan RUPS akan membagikan saham bonus sebesar 10.000 lembar. Maka komposisi saham setelah dan sebelum pembagian saham bonus adalah sebagai berikut. Ini masih sama kayak yang tadi ya, cuma beda di contoh aja. Kemudian lanjut ke indeks saham. Kalau ada bagian sebelumnya kita membahas pengenalan saham secara tersendiri, maka jikalau ada sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala di dalam perdagangan saham, maka hal tersebut disebut dengan indeks. Manfaat dari indeks adalah salah satunya itu dapat digunakan para investor, baik investor langsung maupun pada fund manager, dalam menentukan dan mengukur pencapaian strategi investasinya, karena umumnya indeks tersebut digunakan sebagai benchmarking atau acuan dalam melihat performance-nya dalam melakukan pengelolaan portofolio investasinya. Ilustrasinya adalah seorang investor pemula yang akan melakukan investasi namun belum mempunyai atau didukung dengan kemampuan melakukan analisa atas saham per saham yang ada di bursa, maka investor akan menggunakan salah satu indeks untuk dijadikan acuan, sehingga dalam menetapkan nama-nama saham yang akan dibelinya mengacu pada list saham atau konstituen yang ada pada indeks dimaksud, termasuk juga pembobotannya. Sebagai contohnya, A mempunyai uang sejumlah 10 juta dan ingin menjadikan LQ sebagai acuan performance-nya, maka A akan melakukan pembelian saham-saham yang ada di dalam daftar indeks LQ45, sehingga portofolio investasinya baik jenis saham dan juga persentase nilai saham dalam indeks tersebut. Dan setelah dalam periode tertentu A melakukan investasi, maka A dapat membandingkan nilai pasar investasinya saat ini dengan nilai proses atas saham waktu melakukan pembelian dibandingkan dengan nilai LQ untuk posisi yang sama. Adapun institusi yang mengeluarkan indeks di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia, dan saat ini BEI sudah mengeluarkan 38 jenis indeks. Ada beberapa jenis indeks diantaranya. Yang pertama, indeks harga saham gabungan atau HSG, indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indeks skala 80, indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar beserta dukungan oleh fundamental perusahaan yang baik. Kemudian LQ45, indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar
serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Sesuai informasi pada indeks bahwa manfaat dari indeks secara umum adalah untuk mengukur sentimen pasar, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana, indeks dan ETF indeks serta produk turunan, benchmark bagi portofolio aktif, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau return, risiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, serta prokis untuk kelas aset pada alokasi aset. Dalam perdagangan di bursa ada beberapa istilah yang perlu dipahami karena bisa jadi salah satu pertimbangan ketika melakukan pemilihan saham. Selanjutnya kita memasuki nilai saham. Bagaimana cara kita melihat dan mengetahui harga suatu saham? Sekarang kita akan membahas bagaimana investor mengetahui nilai suatu saham supaya kita dapat memperoleh informasi apakah harga suatu saham tersebut dalam overvalue atau undervalue. Overvalue sering juga diartikan bahwa harga saham sudah kemahalan sehingga ada potensi untuk turun, sedangkan undervalue atau harga sahamnya kemurahan sehingga ada potensi untuk naik. Berikut penjelasan mengenai nilai buku suatu saham. Nilai buku adalah nilai aset yang ada di dalam neraca perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban yang dimiliki. Nilai ini akan meningkat jika perusahaan mencatat laba dan begitu juga sebaliknya. Nilai buku mencerminkan hasil dari kinerja perusahaan secara historis sejak pertama perusahaan didirikan. Berikutnya nilai pasar. Total nilai saham beredar dengan yang dimiliki perusahaan berdasarkan harga saham yang diperdagangkan. Nilai pasar suatu saham biasanya berbeda dengan nilai bukunya karena nilai pasar mencerminkan ekspektasi investor terhadap prospek kinerja atau risiko perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya nilai intrinsik. Nilai wajar yang seharusnya dimiliki oleh sebuah saham yang diperoleh dari perhitungan valuasi saham dalam memperhitungkan valuasi saham atau nilai intrinsik saham. Ada beberapa metodologi yang bisa dipergunakan. Adapun nilai intrinsik inilah yang digunakan oleh investor dalam memutuskan pembelian dan penjualan sebuah saham yang dimilikinya. Untuk metodologi perhitungan valuasi saham akan dibahas pada penjelasan berikutnya. Setelah seorang investor mengenal ketiga jenis nilai di atas, terutama nilai pasar dan nilai intrinsik, maka investor dapat menggunakan informasi tersebut dalam mengambil langkah antara melakukan pembelian atau penjualan atas saham yang ada di bursa termasuk yang sudah menjadi bagian portofolio. Terima kasih, mungkin dapat sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.